يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Kira-kira antum kalau ada mertua mau gampar istri antum gimana? Oh, bagus Bapak. Ini Pak, ini perlu dikasih pelajaran ini Bapak ini. Orang kan kasih kayak gitu. Ini Nabi SAW enggak, dia tampil enggak, ini sudah istriku ini. Dia tampil menghalangi Abu Bakar. Enggak bisa Abu Bakar dekati Aisyah. Akhirnya Abu Bakar pulang. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan masalah dia sama Aisyah. Aisyah masih sakit hati dia, dongkol dia masih dengan marahnya dia. Nabi mengatakan, engkau nggak lihat, aku tadi belain engkau dari orang laki tadi gitu. Baru dia, iya sudah. Ada selesai masalahnya gitu. Jadi kadang-kala masalah selesai tidak dengan mengungkit masalah tersebut. Udah anggap selesai sudah. Marah tadi cuma seperti badai, habis itu pergi dia. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik. Ini kita sudah berjalan kurang lebih 45 menit dari kajian. Jadi saya kasih kesempatan kepada jamaah sekalian pertanyaan lewat kertas saja ya, biar maksimal. Nanti silahkan dikirim ke saya dan insya Allah kami bacakan. Ibu-ibu juga demikian, bisa langsung disampaikan ke panitia akhwat untuk diantarkan ke depan. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mungkinkah sakinah itu diwujudkan atau dipertahankan sedangkan salah satu dari pasangan tersebut sudah meninggal, sudah berpulang? Dan bagaimana caranya? Sudah mati, Ustaz. Sudah meninggal. Mungkin dia punya keinginan untuk tidak nikah lagi sama. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Istri-istri Nabi Muhammad SAW itu nggak ada yang menikah lagi karena memang nggak boleh mereka nikah lagi setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Seorang wanita itu akan bersama suami dia yang terakhir. Ini pertanyaan dari akhwat kan Ustaz? Atau dari laki-laki? Wallahu a'lam. Jadi ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, kalau memang dia ingin bersama suaminya di surga nanti, yang harus dia lakukan, dia harus bertakwa kepada Allah, menjaga kehormatan dirinya, karena hidup menjadi seorang janda, yang dia tidak tahu sampai kapan dia menjanda, yang tentunya ada banyak godaan, maka hendaklah dia banyak puasa sunnah. Bahkan diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha, dia termasuk dari sahabat yang puasa dahar. Karena dia ditinggal Nabi SAW umurnya 18 tahun, 17 atau 18 tahun. Dan dia harus menjaga yang namanya nafsu dia. Dia perempuan biasa jemaah, punya nafsu. Salah satu cara dia menjaga dia dengan puasa dahar. Kecuali di hari. Ya? Gimana? Puasa setiap hari. Puasa setiap hari jemaah. Kecuali di hari-hari yang dilarang puasa. Dia tidak puasa. Ini memang tadi untuk menjaga nafsu, karena puasa itu termasuk yang bisa menahan nafsu, mengontrol nafsu seseorang. Jadi kalau memang perempuan ini dia ingin bersama suaminya, tadi dia ingin tetap sakinah, tetap bisa dia mendapatkan sakinah jemaah. Orang nggak punya anak bisa dapat sakinah. Istri-istri Nabi pada nggak punya anak, mereka bisa mereka hidup sakinah bersama Nabi SAW. Jadi seperti itu. Kalau laki-laki, kadang-kadang laki-laki ada yang mengatakan, Ustadz, ini ada kejadian di Surabaya Ustaz. Ini suami cinta banget sama istri. Sampai istrinya sakit, dia rawat, meninggal. Dan dia ngomong sama sahib-sahibnya, anak nggak akan nikah lagi. Sampai dia bertahan 4 bulan Ustaz. Masya Allah. Di bulan kelima dia ngomong, dan anak jamaah kalau tidak kawin lagi. Gitu. Masya Allah. Dia bisa gila kata kalau nggak nikah lagi. Artinya memang ada perbedaan Ustaz. Seorang perempuan ditinggal sama suami, suami ditinggal sama istri. Kalau suami ditinggal sama istri, itu berat banget. Makanya subhanallah kalau anda lihat fenomena yang ada Ustaz, kebanyakan itu suami mati duluan. Kebanyakan. Iya Ustaz. Makanya dominan mereka yang diasuransikan.
Gitu Ustaz ya. Nah. Iya kan, betul. Banyak kan suami mati duluan. Soalnya tadi kalau perempuan ditinggal mati suami, tidak terlalu banyak perubahan dalam hidup dia. Dia biasa masak sendiri, biasa bikin kopi sendiri, nyuci piring, semuanya biasa dilakukan sendiri. Kedatangan suami mungkin tadi hanya memberikan nafkah dan menjadi teman hidup dia, teman tidur dia. Tapi kalau untuk urusan rumah, istri biasa melakukan itu. Tapi kalau suami ditinggal istri Ustaz, cepat tua Ustaz. Masya Allah. Catat di jamaah. Masya Allah, syukur Ustaz. Barakallah. Nah ini saya mau memberikan sedikit informasi kepada jamaah sekalian. Karena ini bukunya sudah datang. Jadi Alhamdulillah Ustaz, di Padukuhan Kerajaan ini ada lembaga pendidikan offline dari mulai nol untuk siapapun yang ingin belajar Islam. Termasuk salah satunya adalah belajar tentang ahwal syakhsiyah. Fikih seputar masalah keluarga. Kita nyebutnya sekolah ANB. Masya Allah. Dan ini adalah buku-buku modul yang disajikan untuk pelajaran di sekolah ANB. Ada fikih ibadah, ada tauhid, ada fikih muamalah, termasuk juga ada fikih usroh. Ada 5 materi. Ini salah satunya Ustadz Wira ini sebagai pengisinya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Dan untuk daftarnya gimana Ustaz? Daftarnya bisa online. Daftarnya online, sekolahnya offline? Sekolahnya offline. Tidak bayar Ustaz? Bayar Ustaz. Oh bayar jamaah. Bayar jamaah. Iya biar tahu mereka Ustaz gitu. Nuntut ilmu itu butuh perjuangan. Betul. Ya. Baik. Insya Allah nanti kita akan jadikan ini sebagai hadiah dari sebagian ikhwah yang bisa menjawab pertanyaan. Nah Ustaz. Masya Allah. Baik. Ustaz, tadi kita sudah menyampaikan berkaitan dengan niat seorang istri yang dia tidak ingin nikah lagi. Boleh nggak Ustaz? Misalnya dalam sebuah akad nikah, terus ada kesepakatan. Siapapun yang mati duluan, maka yang ditinggalin nggak boleh nikah lagi. Enggak Ustaz, enggak boleh akad tersebut. Nggak boleh ya? Nikahnya sah tapi syaratnya syarat batil. batal Ustaz, batil Ustaz. Masya Allah. Maka jangan mau, enggak apa-apa kalau tapi tadi akadnya sah, syaratnya batil gitu Ustaz. Sehingga lanjut saja dan itu tidak berlaku. Enggak berlaku Ustaz, Masya Allah. Kesian Ustaz kalau berlaku Ustaz ya. Gimana? Kesian kalau berlaku. Iya Ustaz. Tapi kalau misalnya ibu-ibu mensyaratkan, saya mau nikah dengan kamu dengan syarat kau tidak nikah lagi. Cari yang lainnya. Oh cari yang lain. Nah, Ustaz. Cari yang lain jamaah. Di sini yang jomblo ada nggak? Yang jomblo. Jomblo angkat tangan jomblo. Yang jomblo usianya 40 tahun. Dapat hadiah langsung. Ada? Mana jemaah? Malu Ustaz. Enggak malu ngaku. Ustaz. Saya turunin deh. Yang usianya 39,5 tahun. Yang jomblo ada? Oh, jaga parkir. Oh baru jaga parkir Ustaz. Yang jomblo. Disuruh jaga parkir Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Baik ini ada pertanyaan. Apa perbedaan rumah tangga di dunia dan di akhirat? Begini teks pertanyaannya. Perbedaan rumah tangga di dunia dan akhirat. Surga dan neraka. Berat pertanyaannya ini. Berat ya? Iya. Ya kalau bicara perbedaannya. Sebenarnya perbedaan kehidupan dunia dan akhirat itulah yang menjadi perbedaan. Di surga itu tidak ada kecemburuan. Tidak ada ghil. Hasad, iri itu nggak ada. Dan kalau kita lihat penyakit ghil ini, itu penyakit terakhir yang dicabut dari orang-orang yang mau masuk surga. Karena hampir tidak ada tubuh kecuali ada sifat iri ya, dengki, ada jemaah. Makanya orang kalau memelihara sifat iri dan dengki itu, dia nggak akan pernah bahagia. Di surga itu derajatnya orang beda-beda. Ada 100 derajat. Kalau masih ada ghil, gimana antum melihat fulan, ya Allah fulan rumahnya lebih bagus. Oh fulan lebih tinggi derajatnya. Maka di surga nggak ada itu. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadi nanti ada setiap orang di surga itu punya 2 istri. Itu minimal. Jadi nggak ada yang jomblo di surga.
Apakah seorang istri akan cemburu ketika suaminya punya 70 bidadari? Istri cemburu nggak? Karena ada perempuan mengatakan, boleh nggak Ustaz, ana berdoa Ustaz minta sama Allah supaya suami ana di surga sama ana aja. Ada perempuan seperti itu. Karena dia berpikir surga itu seperti dunia. Enggak jemaah. Enggak ada. Jadi perasaan iri, cemburu tidak ada di surga. Yang ada di surga itu kebahagiaan. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun. Wa antum fiha khalidun. Kekal dalam kenikmatan itu. Tapi ya perlu berjuang di dunia ini. Masya Allah. Baik. Makanya bagi ibu-ibu Ustaz ya. Kalau ingin meniru para wanita ahlul jannah. Berarti gimana Ustaz? Menghilangkan kecemburuan. Menghilangkan kecemburuan. Tapi susah Ustaz. Susah ya. Nah. Perlu latihan itu Ustaz. Perlu latihan Ustaz. Perlu latihan. Masya Allah. Perlu dicoba mungkin Ustaz. Baik. Catat Pak Tri ya Pak. Masya Allah. Baik, ini Masya Allah sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk dari para jamaah sekalian. Ada keluarga yang punya masalah tidak kunjung punya anak. Ustadz bisa ngasih nasihat, kira-kira apa yang bisa dilakukan agar hidupnya tetap harmonis? Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, kalau buat sang istri, maka ingatlah bahwasanya kebahagiaan itu bukan hanya di anak. Anak itu bisa jadi fitnah dan bisa jadi zina. Ada orang tua yang hidupnya berantakan gara-gara anak. Bahkan orang tua pun dipenjara gara-gara anak. Ada orang tua yang mati di tangan anaknya. Tidak sedikit orang tua yang ingin gak punya anak. Setelah anak-anak yang lahir ternyata durhaka sama mereka. Kemudian juga tadi Anda sampaikan bahwasanya istri-istri Nabi itu gak punya anak. Aisyah radhiyallahu taala gak punya anak. Dan dia juga gak tahu Ustaz mungkin pernah baca hadis, dia pernah gak Aisyah radhiyallahu anha itu minta Nabi mendoakan supaya punya anak Ustaz? Ada gak riwayat itu Ustaz? Belum pernah kan Ustaz? Gak ada. Gak tahu ya, kita gak pernah dapatkan. Ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu gak harus punya anak. Tapi antum berdoa terus, gak apa-apa. Jangan pernah berhenti. Berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Karena anak ini boleh jadi aset buat orang tuanya. Makanya doanya kalau minta anak itu Rabbi habli minas salihin. Minta anak-anak yang soleh kepada Allah Azza wa Jal. Silahkan usaha tapi yakin bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditakdirkan hal itu. Bagaimana dengan kondisi suami? Suami mungkin dia bisa menikah lagi. Kalau memang masalahnya di istri. Kadang-kadang kan masalahnya ada di istri. Tapi ada yang masalahnya di suami. Istri boleh gak gugat cerai Ustaz? Kalau suaminya mandul gitu Ustaz. Wallahu a'lam. Dia mau cari yang lainnya gitu Ustaz. Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam jemaah. Nanti dicari lagi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya bagi yang tidak punya anak terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Tapi tadi seorang suami, ada suami yang cinta banget sama istrinya. Dan dia tahu dengan perjuangan istrinya. Menikah lagi mau tidak mau menyakiti istrinya. Maka antum harus banyak berdoa kepada Allah supaya istri antum bisa membuka hati. Seperti istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan. Iya, Nabi Ibrahim itu gak nikah lagi. Karena dia tahu perjuangan Sarah. Sampai akhirnya Sarah sendiri yang memberikan budaknya hadiah buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini para suami tadi ketika dia memang cinta banget sama istrinya. Berat bagi dia untuk menyakiti istrinya. Tapi dia kepingin punya anak. Maka banyak-banyak berdoa mohon sama Allah. Bayangkan Nabi Ibrahim doanya bukan minta istri, minta anak. Rabbi habli minas solihin. Tapi akhirnya dikasih istri. Masya Allah. Seperti itu. Silakan Masya berdoa Allah, minta banyak anak. Mungkin juga dikasih banyak istrinya. Masya Allah. Jadi doanya minta banyak anak. Mungkin ya mungkin. Masya Allah. Baik. Ini ada curhat
Nah, di curhat ini ada catatan Ustaz. Mumpung suami saya ada di sini. Masya Allah. Kasih hadiah nanti suaminya Ustaz. Kasih hadiah. Iya Ustaz. Dan memang begitu Ustaz. Yang namanya forum kajian kan dipakai untuk kata orang Jawa nabok nyileh tangan ya. Jadi suami ingin nasihati istrinya lewat Ustaz atau istri nasihati suaminya lewat Ustaz. Tapi memang kondisinya Ustaz. Ada istri yang kalau kasih nasihat sama suami, nggak percaya. Dia mengatakan engkau bukan Ustaz. Itu Ustaz. Sama, istri ngasih nasihat suaminya, aduh engkau bukan ustazah gitu loh. Akhirnya dia mau harus kayak gini Ustaz. Masya Allah. Baik, saya bacakan masalahnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya ingin berniat poligami. Namun beliau masih kurang adil dan temperamental. Tolong beri kisi-kisi. Kok kisi-kisi itu? Kayak ujian. Supaya saya sebagai istri bisa menerima permintaan suami. Masya Allah. Masya Allah jamaah. Ini istri yang nulis. Istri yang nulis. Atau suami Zat? Atas nama istri. Indikatornya kuat ini. Mumpung suami saya hadir di masjid ini. Nah, Masya Allah. Coba kita cari Zat, boleh? Ya coba angkat tangan. Kita kasih hadiah aja mah. Kayaknya banyak yang angkat tangan nanti Zat. Iya ini pertanyaan mewakili ya. Masya Allah. Artinya banyak laki-laki, bukan banyak lah, hampir godaan terbesar laki-laki itu kan wanita. Ustadz ada nggak keinginan Ustadz poligami Ustadz? Oh. Bentar dulu jemaah. Minum dulu mungkin. Lanjut Ustaz. Iya. Biarkan itu di dalam hati. Masya Allah. Iya. Ini istri bertanya, kalau Anda lihat pertanyaan istri pertanyaan yang sangat dewasa ya. Dia kepingin membolehkan suaminya poligami. Karena memang secara hukum agama nggak perlu suaminya itu minta izin dia. Tapi mungkin bagi wanita ini atau bagi suaminya juga takut pernikahan itu membuat rumah tangganya karam. Maka ada suami yang ngomong sama istrinya, aku kepingin nikah lagi, ngomong lagi. Tapi ada suami yang nggak ngomong-ngomong. Tahu-tahu istrinya sudah 2, sudah 3 gitu kan seperti itu. Ada macam kondisi rumah tangga berbeda-beda. Maka kalau bicara bagaimana supaya istri ini kuat ketika suaminya nanti poligami, benar-benar poligami. Ketahuilah jamaah, tidak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Dan Allah membuat sesuatu yang sulit jadi mudah. Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah setiap wanita itu bertakwa kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan sampaikan kepada Allah, kalau memang baik buat suamiku dan baik buat rumah tanggaku, semoga dimudahkan. Ada seorang perempuan di Jember Ustaz. Dia WA Ana mengatakan, Ustaz dulu Ana hampir jadi korban poligami Ustaz. Hampir jadi. Alhamdulillah suaminya mati duluan. Jadi kayaknya istrinya doa terus. Ini baik apa enggak ya Allah. Ternyata mati suaminya. Jadi hati-hati didoakan mati antum sama istri. Tapi intinya tadi bagi seorang istri minta tolong sama Allah. Karena Allah menyebutkan sesuatu yang seharusnya membuat kita senantiasa berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah mengatakan boleh jadi yang kalian benci. Itu baik buat kalian. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kenapa? Allah tahu kalian gak tahu gitu. Kita taunya hanya kita suka atau kita tidak suka. Baik atau tidak, wallahu a'lam. Makanya buat seorang laki-laki kadang-kala dia berpikir, ana mau poligami. Ana ketemu sama orang-orang yang poligami, akhirnya dia meninggalkan rumah kedua istrinya. Dua-duanya pusing. Tidur di masjid. Tidur di masjid, tidur di hotel, di mana pokoknya dia sudah pusing. Jadi ada yang seperti itu, makanya perlu istikharah, perlu minta
pilihan Allah Subhanahu wa taala, perlu musyawarah. Kadang-kala datang ke seorang ustadz, tanya ustadz, anak ini kira-kira bisa nggak poligami? Nah, istri kan ngatakan tadi, suami anak itu nggak adil. Suami anak itu temperamental. Karena ada laki-laki yang tidak siap dengan konflik. Ada yang nggak siap. Maka antum datang musyawarah, ustadz kira-kira anak bisa nggak poligami? Kadang ustadz mengatakan, kayaknya antum masih berat. Antum soalnya anak lihat kalau punya